Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu bidang layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling secara keseluruhan mencakup 4 bidang, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Berikut akan dijelaskan masing-masing bidang bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi merupakan area yang berkaitan dengan membantu individu untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Ini melibatkan berbagai teknik dan strategi untuk membantu seseorang mengidentifikasi tujuan mereka, mengatasi hambatan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan pribadi. Dalam bimbingan pribadi, seorang konselor atau pelatih bekerja dengan individu untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta menavigasi tantangan dan perubahan terhadap hidup mereka. Yang kedua adalah bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam membantu individu atau kelompok dalam memahami, mengatasi, dan mengembangkan potensi diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Bimbingan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu individu atau kelompok untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah sosial, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan sebuah area yang bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Bimbingan belajar anak sekolah dasar hingga orang dewasa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian, masuk universitas atau sertifikasi profesional. Dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Bidang bimbingan karir merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk membantu dalam mengelola karir mereka dengan efektif. Ini melibatkan berbagai strategi dan teknik untuk membantu individu memahami minat, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan profesi mereka, serta memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir mereka. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Selain keempat bidang bimbingan konseling yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, seorang guru bimbingan konseling juga perlu menguasai jenis-jenis layanan bimbingan konseling, sehingga bimbingan konseling di sekolah dapat diberikan kepada siswa secara efektif. Berikut terdapat jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi, di mana layanan ini bertujuan untuk membantu setiap individu memahami diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan, serta menyelesaikan masalah pribadi maupun akademis. Hal ini melibatkan pemberian informasi tentang pendidikan, karir, dan juga kesehatan mental. Yang kedua yaitu layanan informasi, di mana layanan ini menyediakan pengetahuan, pemahaman, dan sumber daya untuk membantu setiap individu menangani masalah, mengeksplorasi potensi, dan mencapai tujuan pribadi terkait kesehatan mental dan perkembangan diri. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu individu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka, kemampuan, dan juga kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu layanan penugasan konten, di mana layanan ini sebelumnya dikenal dengan layanan pembelajaran. Layanan ini bertujuan untuk membantu klien meningkatkan keterampilan dalam konten yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan, di mana layanan konseling perorangan adalah
interaksi antara konselor dan individu yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah pribadi, emosional, atau psikologis. Keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Nah, dalam suatu ini adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan dalam konteks kelompok di mana seorang konselor memfasilitasi diskusi, aktivitas, dan pembelajaran bertujuan untuk membantu sebuah anggota kelompok dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, layanan konseling kelompok. Tadi adalah layanan bimbingan kelompok. Sekarang layanan konseling kelompok. Nah, di sini pada sumber pembahasan ini, layanan konseling kelompok ini adalah sebuah fasilitas diskusi, interaksi antara beberapa individu yang menghadapi masalah ataupun tantangan serupa seperti itu. Kedelapan adalah layanan konstitusian, adalah upaya yang dilakukan seorang konselor menjadikan konselor untuk memberikan suatu pemahaman dan pemikiran ataupun wawasan kepada klien dalam menyelesaikan masalah orang ketiga, seperti itu, keterlibatan orang seperti itu. Dan sembilan adalah layanan mediasi. Nah, di sini juga termasuk pada IT, di mana layanan ini pada dalam media itu termasuk pada bimbingan IT juga masuk. Tapi dalam di sini adalah upaya untuk memediasi permasalahan, persengketaan untuk ataupun perselisihan antara klien yang seringkali menyebabkan suasana yang tidak efektif, yang penuh dengan rasa benci serta saling menyalahkan, seperti itu. Terakhir adalah layanan advokasi. Nah, pada layanan ini, advokasi adalah sebuah upaya konselor dalam membantu klien mencari dan menganalisis serta meminta kembali hak-hak yang hilang dari dirinya. Nah, dalam kata advokasi ini kita seolah-olah meminta hak kita. Artinya wewenang kita itu apa, sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, seperti itu. Karena pada layanan di sini itu tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dalam dunia pendidikan, di mana tujuannya adalah untuk memberikan hak pendidikan kepada siswa, sehingga mereka dapat menerima layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi itu tujuan adanya layanan advokasi, seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling. Dalam mengelola bimbingan konseling di sekolah, seorang guru perlu memiliki penguasaan tidak hanya terhadap keempat bidang bimbingan dan layanan konseling, tetapi juga kemampuan untuk menguasai dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan. Adapun kegiatan pendukung di sini, pertama ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi di sini merupakan kegiatan pendukung yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang siswa serta lingkungan mereka. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis instrumen, baik yang bersifat tes maupun non-tes. Dalam penerapan instrumen, terdapat beberapa pertimbangan yang diajukan. Di antaranya, pertama, instrumen harus valid dan dapat diandalkan. Yang kedua, konselor bertanggung jawab atas pemilihan instrumen yang tepat. Yang ketiga, persiapan instrumen dan klien harus dilakukan secara matang. Yang keempat, pemahaman terhadap klien harus komprehensif dengan mempertimbangkan data dari berbagai sumber, bukan hanya tes tunggal. Dan yang terakhir, instrumen hanya sebagai alat bantu, sehingga kekurangan
atau ketiadaan instrumen tidak boleh menghalangi proses BK. Kedua, himpunan data. Dalam melakukan bimbingan dan konseling, informasi mengenai siswa menjadi sangat penting dan harus direkam secara terperinci dalam bentuk rekaman kumulatif atau dikenal sebagai kumulatif record. Informasi tersebut mencakup hal-hal seperti identitas personal, latar belakang keluarga, juga keadaan mental, perjalanan pendidikan, hasil tes, kondisi kesehatan, pengalaman di luar sekolah, minat belajar, serta pencapaian spesifik yang telah diraih. Tak hanya itu, data mengenai lingkungan juga sangat penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada siswa, termasuk informasi seputar pendidikan, karir, serta nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus di sini merupakan kegiatan pendukung BK yang bertujuan untuk membahas permasalahan siswa secara mendalam dan menyeluruh dalam forum pertemuan tertutup. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah, mengkomunikasikan aspek-aspek permasalahan kepada pihak terkait, dan mengkoordinasikan penanganan masalah agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, kunjungan rumah. Kegiatan kunjungan rumah dalam mendukung bimbingan konseling bertujuan untuk mendapatkan informasi serta memfasilitasi penyelesaian masalah siswa melalui kunjungan langsung ke rumah mereka. Ini hanya dilakukan untuk siswa yang permasalahannya terkait dengan rumah atau orang tua. Yang kelima, alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan bantuan untuk menyelesaikan masalah siswa dengan lebih cepat dan tepat, dengan cara memindahkan masalah tersebut kepada pihak yang lebih ahli. Ini sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 81A yang menyatakan bahwa alih tangan adalah tentang mengalihkan penanganan masalah siswa kepada ahli yang memiliki keahlian dan kewenangan yang tepat. Poin yang terakhir, tampilan kepustakaan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan atau PTK adalah tambahan penting dari BK Pola 17 untuk membantu klien mengatasi masalah dengan memanfaatkan sumber pengetahuan yang terdapat dalam pustaka. Pustaka merupakan gudang ilmu yang berisi berbagai jenis informasi seperti buku, majalah, koran, tabloid. Dengan memanfaatkan pustaka, konselor dapat memperkuat pemahaman klien terhadap masalah yang dihadapi. Tujuan PTK di sini dalam layanan konseling adalah melengkapi substansi layanan dengan bahan-bahan tertulis yang tersedia dalam pustaka dan mendorong klien untuk menggunakannya dalam mengatasi masalah dan pengembangan diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.